Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Wirobrajan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persiapan perjamuan kudus, di mana kita bersama-sama akan menguji diri kita masing-masing dalam pendadaran menyongsong undangan Tuhan dalam perjamuan Paskah yang kita rayakan besok Minggu 17 April 2022. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah. Bersama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu. Oleh karena kami boleh di tahun 2022, di saat kami masih bertahan di tengah pandemik, Engkau meneguhkan kami dalam perayaan Paskah. Engkau mengundang kami dalam meja perjamuan untuk merayakan penderitaan, kematian dan kebangkitan-Mu yang memberikan kehidupan baru bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, saat ini bersama dengan segenap jemaat GKJ Wirobrajan, kami akan menguji diri. Berfirmanlah, dan dalam terang sabda-Mu kami boleh mempersiapkan diri. Kami menyadari segala kelemahan kami, tetapi kami percaya bahwa rahmat-Mu telah memberikan penebusan, pembenaran dan kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda pendadaran persiapan perjamuan kudus saat ini terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Yang menceritakan sebuah peristiwa di saat bersamaan dengan kematian Yesus. Demikian sabda Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa sobeknya atau terbelahnya tirai bait suci adalah peristiwa yang menyertai kematian Kristus. Perlu kita ketahui bahwa dalam bait Allah terdiri dari 3 bagian. Pertama pelataran, kedua ruang kudus, dan ketiga ruang maha kudus. Ada 2 tirai yang ada di ruang kudus dan maha kudus, dan yang terbelah adalah tirai yang ada di ruang maha kudus. Bukan peristiwa biasa, bukan hanya peristiwa faktual, tetapi juga peristiwa spiritual yang memberi makna atas kita. Pertama, dengan terbelahnya tirai bait Allah, itu terjadi bersamaan dengan kematian Kristus jam 3 siang, di mana jam tersebut juga adalah jam bagi umat Yahudi mempersembahkan korban. Peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Yesuslah menjadi korban Allah yang sejati. Dialah sang anak domba Paskah, sehingga dengan kematian Kristus dan terbelahnya tirai bait Allah, itu berarti segala upacara, segala korban-korban bakaran
semua sudah diselesaikan oleh karya Kristus. Kita tidak perlu lagi upacara-upacara, korban-korban, ritual-ritual yang seakan-akan mendatangkan keselamatan. Semua sudah digenapi melalui kematian Kristus, Sang Anak Domba Paskah. Kedua, terbelahnya tirai bait Allah. Ini terjadi dari atas turun sampai ke bawah, untuk mengingatkan bahwa rahmat keselamatan datang dari atas. Karunia pembenaran dan penebusan kita, itu semua terjadi karena kasih karunia Allah, kehendak Allah, karya Allah sendiri yang dikerjakan bagi manusia yang berdosa, yang tidak berdaya. Ketiga, bait Allah adalah lambang kehadiran Allah. Dengan terbelahnya tirai, ini mau menunjukkan bahwa kehadiran Allah tidak dikungkung, dibatasi di dalam bait Allah lagi. Semua sudah terbelah, maka Allah menjumpai umatnya. Kita semua menjadi umat Allah. Kehadiran Allah tidak lagi dibatasi oleh ruang gereja atau ruang-ruang tertentu, tidak dibatasi oleh waktu, hari Minggu atau jam-jam tertentu. Allah telah berjumpa dengan kita melalui kematian Kristus, dan dengan demikian Allah berdiam dalam hidup kita. Karena Allah adalah roh dan tubuh kita adalah bait Allah, maka dengan demikian Allah tinggal dalam hati kita. Semua menjadi anak-anak Allah. Semua menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi perlu membawa korban bakaran, tapi korban-korban rohani. Kita mempersembahkan kasih, kita mempersembahkan syukur, kita mempersembahkan kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan terbelahnya tirai bait Allah, itu semua juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus terbukalah sebuah jalan kita kembali kepada Allah. Kita telah berjumpa dengan Allah. Kita telah sampai kepada Allah melalui karya pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita telah berdamai dan dipersatukan dengan Allah. Betapa luar biasanya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Wirobrajan yang terkasih dalam Kristus, tirai itu telah terbuka. Kini kita bisa masuk. Kita akan berjumpa dengan Allah oleh karena pengorbanannya mengundang kita di meja perjamuan kudus dengan sungguh menghayati. Tidak ada lagi korban-korban, ritual-ritual yang menyelamatkan di dalam Kristus. Baik lemah, sakit, bahkan hidup ataupun mati, kita menjadi kepunyaannya. Kita telah diselamatkan. Dengan menerima perjamuan kudus, kita juga merayakan bahwa semua keselamatan terjadi dari atas karena rahmat Allah. Dan oleh perjamuan kudus, kini kita mengerti bahwa Allah tinggal di dalam hati kita, bahwa melalui tubuh dan darahnya kita memiliki kewajiban membawa persembahan rohani, yaitu syukur, yaitu kesetiaan, yaitu korban-korban kebaikan-kebaikan bagi kemuliaan Allah. Dan akhirnya melalui perjamuan kudus kita telah dipersatukan dengan Allah. Karena itu mari kita siapkan hati dengan menyadari bahwa kita orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita juga percaya bahwa di dalam Kristus kita telah diselamatkan, dibenarkan, diampuni, dan hidup dalam perdamaian dengan Allah.
Dan akhirnya biarlah hidup kita berlimpah ucapan syukur dengan segala perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Selamat mempersiapkan diri, tirai telah terbuka, meja telah tersedia. Mari kita mengikuti meja perjamuan kudus karena kita telah dipersatukan dengan Allah di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Siapakah diri kami yang sejatinya layak untuk dihukum, bahkan dibinasakan? Tetapi oleh rahmat-Mu, kami telah diampuni, kami diselamatkan. Kami telah dipulihkan dari segala kematian, dosa, dan segala sakit kelemahan kami. Hingga kini kami telah mendapat kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Karena itu Bapa, biarlah perayaan iman, perjamuan Paskah, sungguh membawa anugerah dan rahmat yang memelihara iman kami, yang meneguhkan kehidupan kami, terlebih di tengah kesulitan dan keprihatinan pandemik. Kami bukan hanya bertahan, tetapi juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami juga memohon rahmat-Mu bagi segenap adiuswa. Tuhan lindungi dengan kekuatan, kesehatan, dan hati yang berlimpah damai sejahtera. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi segenap jemaat-Mu yang lemah dan sakit. Kiranya Tuhan hiburkan, dan perjamuan Paskah akan mendatangkan berkat, penghiburan, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah mengundang kami dalam meja perjamuan ilahi. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Wirobrajan yang terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Allah membuat kita menguji diri dan kita boleh menghadap meja perjamuan dengan keyakinan iman. Tirai telah terbelah dan kita bisa berjumpa dengan Allah yang tinggal di dalam hati, karena tubuh kita telah menjadi bait-Nya, bait Roh Kudus. Selamat mengikuti perjamuan dengan penuh syukur. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus melindungi, memberkati, dan menganugerahkan kasih karunia damai sejahtera atas kita.